Shalom, saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada. Selamat hari Sabat. Saya senang sekali Anda sedang mengikuti channel saya sedang melakukan berita firman Tuhan yang terkini, aktual, yang langsung dari Bapa kepada kami. Kami langsung melalui Roh Kudus, kami langsung sampaikan kepada Anda tentang rahasia-rahasia neraka yang sedang dibongkar dari Papua untuk membersihkan setiap orang dengan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, pada saat ini saya menyampaikan kembali firman Tuhan tentang menyambung firman Tuhan tentang apa yang Bapak pagi ini disampaikan kepada kami, yaitu tentang penyaluran firman Tuhan, dari setiap hamba Tuhan kepada umat Tuhan di seluruh dunia, baik hamba Tuhan dari Katolik ataupun juga dari Kemah Injil, dari Protestan, berbagai dominasi gereja Protestan, maupun juga persekutuan doa, jaringan doa, yayasan doa, dan lain-lain. Bapak memberitahukan bahwa Bapak sedang menilai dan sedang di surga telah persentase 91% itu sedang menyalurkan firman Tuhan dengan keadaan yang tidak kudus, kotor, najis, pipanya masih kotor. Akibat pipa yang kotor ini menalurkan firman Tuhan yang kotor, yang mencemari. Dan di surga mencatat bahwa hanya 9% yang sedang menyampaikan firman Tuhan dengan murni atau kudus, dalam keadaan kudus. Dengan demikian, saya akan mengambil tema dalam penyampaian firman Tuhan ini, yaitu penyaluran firman Tuhan yang kudus kepada segala umat Tuhan di seluruh bumi, tersumbat di Papua. Oleh karena itu, mulai dari orang Papua banyak yang belum bertobat karena penyaluran firman Tuhan dalam keadaan yang tidak kudus. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, baik, sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan dan kita mengikuti apa firman Tuhan dalam dialog membangun komunikasi dengan Tuhan dan Tuhan dengan kami, dan apa yang Tuhan sampaikan itu saya akan sampaikan, saya akan teruskan. Sebelum kita mendengarkan itu, baiklah, izinkan saya membacakan satu firman Tuhan, yaitu di 2 Timotius 3 ayat yang ke 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan YHWH memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahweh dilengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Ya, ini firman Tuhan. Sehingga Bapak pada pagi hari ini, di hari Sabat ini, Bapak menegur kami dan mengingatkan dan memberitahukan persentase hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja di seluruh bumi yang sedang menyampaikan firman Tuhan, baik dalam keadaan kudus itu 9% dan dalam keadaan tidak kudus itu 91%. Itu membuat banyak umat Tuhan di seluruh bumi ini tidak mengalami pemulihan dan pertobatan. Oleh karena itu, bagaimana cara untuk tempat penyaluran pipa yang menyalurkan ini, atau pribadi kita manusia ini, atau para hamba Tuhan ini, bagaimana berdoa diri untuk membersihkan diri kotoran yang karat di dalam hati, dalam pikiran, baik itu melalui dosa turunan mama, dosa turunan bapa, baik itu mendoakan nama pribadi, nama tanah, terus marga pribadi, terus berdoa untuk dosa kaum, dosa pribadi, dosa kaum, dosa keluarga, dosa turunan mama punya, dosa turunan bapa punya,
Nah, roh turunan itu harus dilepaskan bagi seorang hamba Tuhan. Nah, baru supaya pipa itu dia menjadi bersih. Kita sebagai pipa itu menjadi bersih sehingga firman Tuhan itu dapat disalurkan sehingga banyak orang mendengar saja itu sudah mulai bertobat di mana-mana. Pertobatan terjadi di mana-mana. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Hamasiah Adonai. Oleh karena itu Bapak memberitahukan kembali kepada kami bahwa caranya adalah kamu harus meratap seperti Yesus meratap dan menangis. Ibrani 5 ayat 7. Orang karena kesalehan berdoa meratap dan menangis. Berdoa untuk pribadi dulu. Dosa pribadi, dosa keluarga, kaum yang belum terlepas itu dibersihkan dulu. Itu cara untuk membersihkan pipa. Supaya firman Tuhan yang murni itu dia keluar. Itu kita menyampaikan itu dia murni. Demikian saudara-saudara. Selanjutnya itu pipanya. Sedangkan pipanya itu kita manusia atau hamba Tuhan, para hamba Tuhan dari berbagai nominasi gereja. Kadang-kala banyak orang berkhotbah tetapi tidak pernah ada pelayanan pribadi. Sesuai Roma 7 ayat yang ke 13. Tidak tahu mendoakan seorang pendeta atau hamba Tuhan. Tidak tahu berdoa untuk dia rambutnya, dosa rambut, dosa mata, dosa telinga, dosa 66 anggota tubuh ini. Ini yang menjadi masalah, ini yang menjadi sumbatan, saudara-saudara terkasih. Haleluya, sehingga banyak orang tidak bertobat. Biar orang khotbah pecah-pecah di atas mimbar, orang KKR berteriak kiri kanan. Tetapi kalau itu belum itu kalau kita belum selesaikan yang halal ini, itu berarti itu membuat orang tidak bertobat. Itu yang disampaikan, kita ikuti. Selanjutnya kita ikuti dulu dialog komunikasi di hari Sabat ini. Yesus masuk keluar ke bumi dan di Sabat ini Bapak memberitahukan kepada kami tentang bagaimana itu bagaimana komunikasi Bapak kepada kami dan Bapak menegur kami. Kita ikuti dalam berikut ini. Ampuni Roh Kudus bekerja beracara Bapak firman Tuhan untuk hari ini. Haleluya. Haleluya. Menjadi salur yang kudus. Bagaimana? Mana? Ingatkan Tuhan jadi saluran yang kudus. Jadi saksi Tuhan yang kudus. Jadi saluran yang kudus. Jadi saluran yang kudus. Jadi saluran yang kudus. Ya. Jadi saluran yang kudus. Firman Tuhan memberitahu kepada kita. Jadi saluran yang kudus. Ya, kita berdoa. Namanya itu jadi saluran. Bapak dalam nama Bapak jadi saluran yang kudus. Mari Bapak dalam nama Bapak agar kami menjadi saluran yang kudus. Itu hanya bisa dikuduskan oleh Bapa Yesua, oleh darah Yesua, dan oleh setiap hari kami menjaga kekudusan. Dengan demikian Bapak, kalau memang ada yang belum kudus, kami belum ada yang menjadi saluran yang kudus, ampuni dan bersihkan kami, sucikan kami bagian-bagian yang ada Bapak ada kotoran-kotoran, ada Bapak sumbatan-sumbatan, ada karat-karat, semua dibersihkan Bapak ampuni dan bersihkan, sucikan agar kami menjadi saluran yang kudus. Bapak dalam nama Bapak saluran berkat-berkat rohani, berkat-berkat rohani yang kudus. Bapak dalam nama Bapak terutama berkat-berkat rohani yang kudus. Bapak dengan demikian, kalau memang ada yang belum kudus di bagian-bagian kami, Bapak Roh Kudus ampuni dan bersihkan, sucikan hamba-Mu dengan darah-Mu yang kudus. Saluran yang belum kudus ini dibersihkan, dikuduskan dalam nama Bapak Haleluya. Iya, ingatkan Tuhan itu yang pertama yang harus menjadi saluran yang kudus itu setiap perkataan firman yang tertulis dalam firman itu
itu harus disalurkan dengan benar. Itu pertama, itu yang dibilang saluran. Iya. Kita yang salurkan dari betulnya itu dari Bapa Yahweh, dia dengar dari Bapa Yahweh. Dan dia salurkan lewat kehidupan dia untuk umat manusia itu. Kita juga pakai saluran itu. Saluran yang kudus dari Yesus, kita juga salurkan yang sama. Jangan kita Bapak Yahweh kasih tahu ini pasang pipa saluran yang lurus, kita belokkan dia punya air atau salah menyalurkan. Itu yang dibilang saluran tidak kudus. Saluran harus tetap kudus, seperti yang Bapak Yahweh sampaikan punya kepada Yesua. Yesua melanjutkan kepada kita, atau lewat Bapak Yahweh sudah sampaikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Seperti itu juga Yesua juga sampaikan, dan kita juga harus menjadi saluran yang kudus itu. Itu yang tadi yang pertama itu, ingatkan saluran yang kudus. Itu yang lewat firman Tuhan punya. Terus tempat penyalurnya juga harus kudus. Yaitu kita yang menjadi saluran. Kita yang menjadi saluran untuk menyampaikan perkataan Bapa Yahweh itu atau Yesus Hamasiah itu. Kita juga menjadi pipa. Kita sebagai pipa itu, air itu Bapa Yahweh sendiri dan Yesus Hamasiah. Roh Kudus itu air. Air itu firman Tuhan. Itu kita. Firman Tuhan Bapa Yahweh. Kita ini juga Yahusua, harus Roh Kudus. Yang kudus hingga saluran dari Bapa Yahweh dia menyalurkan lewat pipa itu. Lewat pipa kita. Kudus. Sehingga kita juga harus kudus. Mata air yang kudus. Dan Roh Kudus. Sekarang dia menyalurkan untuk kita yang ada. Kita juga harus sama seperti pipa dan seperti air. Kita langsung dari Bapa Yahweh, kita menjadi saluran juga yang kudus. Itu yang dibilang salurkan, harus menjadi saluran yang kudus. Tidak menambah, tidak mengurangi. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapa Yahweh pada Yesus pada kita semua di bumi. Terus yang kedua itu. Ingat yang kedua. Sudah itu kedua itu sudah pipa itu sudah. Pipa. Pipa itu tidak boleh berkarat. Pipa itu tidak boleh ada kotor. Ada sumbatan dalam pipa. Penyalurnya itu, pipa itu juga harus bersih. Sehingga penyalurnya yang disalurkan air itu bersih. Kalau pipa air bersih tapi pipa itu kotor, itu air akan kotor karena tidak jernih, karena di dalam pipa itu ada karat, ada sumbatan, atau ada dosa, ada lumpur yang tidak Tuhan. dibersihkan. Ada dosa warisan yang belum dibersihkan. Air itu tadinya air bersih, tapi keluar itu lumpur yang keluar. Lumpur yang keluar sehingga orang yang datang meminum air ada dengar kata yang Yesus, tapi yang menjadi saluran itu kotor sehingga orang yang meminum air itu mereka minum air yang kotor itu. Untuk pendeta hamba Tuhan di seluruh dunia ini harus berdoa banyak pelayanan pribadi, terutama dosa pribadi, keluarga, kaum dari turunan marga, kaum turunan dari. Baik, yang pertama ini kita berdoa sama minta ampun. Sebelum kita minta ampun ini ada firman Tuhan di Yohanes 7 ayat 37 itu sampai 44, air sumber hidup. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yahusua berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum.
Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diberikan, yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yahushua belum dimuliakan. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dan dia ini benar-benar Nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci menyatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud, dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara banyak orang karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menentunya. Aliran air hidup. Halo? Iya, benar. Iya. Berdoa Ini firman dulu. Tuhan. Kita minta ampun. Mungkin selama ini saya sampaikan firman Tuhan di YouTube dan lain-lain ini mungkin ada kita tidak sampaikan dengan kekudusan. Kita berdoa. Firman Tuhan lah sampaikan dalam Yang pertama, Bapak, dalam nama Bapa, ampuni. sesuai itu. Dalam penyampaian firman Tuhan yang Bapak beritahu kepada kami, baik dalam firman Tuhan yang hidup, yang tertulis logos maupun rema firman Tuhan yang Bapak beritahukan. Kadang-kadang bukan mungkin lagi, tapi kami kadang-kala menyampaikan dengan tidak kudus. Ampuni hambamu, tidak tahu apa yang ampuni kami tidak tahu apa yang berbuat. Bapak bicara, tetapi kadang bicara, tapi mungkin kami kurangi atau mungkin kami tambah. Saya minta ampun secara khusus di hadapan Bapak, di hadapan sebelah Bapak, karena Mesias tidak tergoncangkan. Bapak ampuni. Kami tidak salurkan dalam dengan kekudusan. Mungkin kami sampaikan keadaan marah, emosi, atau kami tambah, kami kurangi. Harus merendahkan diri, itu artinya ampuni. Baik melalui YouTube, media massa, orang perorangan, Bapak ampun, ampuni dan pengampunan dari sucikan kami dengan dan kudus, karena kami tidak salurkan air kehidupan itu dengan tidak kudus, dengan hati yang marah, dengan juga dengan apa berasa, ditambah atau dikurangi dari apa yang disampaikan Tuhan kepada kami dalam rema ataupun logos. Kadang-kala karena logos kami mungkin mengerti atau kadang-kala kami kurang mengerti, kurang memahami, baru kami sampaikan. Kami minta ampun, ampuni. Haleluya. Selain itu keadaan kita kotor. Haleluya. Iya. Iya, itu mama lihat itu. Oke. Seseorang dia menangis, tapi dia air mata itu. Ada air mata penyesalan, tapi dia tidak penyesalan dengan benar. Mama lihat dari air mata itu, seperti turun pikiran-pikiran begitu, pikiran-pikiran. Bukan batik-batik begitu. Dari dia punya air mata yang turun. Ini Roh Kudus sedang beritahukan kelemahan. Iya, Bang. Dong menangis itu tidak menangis jiwa-jiwa dengan tulus, tetapi menangisnya munafik, air mata buaya. Atau kain-kain kecil yang dipotong-potong, dijahit panjang ke bawah. Jadi sambungan-sambungan kain, sambungan-sambungan kain batik kecil. Lalu itu air mata tidak kudus. Itu air mata. Itu sudah, itu air Mama itu tidak punya itu. Kayak biasa begitu, pura-pura menangis, air matanya tidak ada. Kalau Ibrani 5 ayat 7. Itu sudah, itu punya sifat itu, Mama. Yesus punya mata air yang kudus itu, saya baca. Bapak dalam nama dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan dari sejak generasi Yosua tinggal dalam keluarga TKG sampai kepada dia sekarang yang sanggup generasi kami ini. menyelamatkannya dari maut. Ini begini sudah Karena Bapak kesalahannya air ia mata telah tidak didengarkan. kudus. Ini air mata yang Pura-pura menangis tapi kudus. Bapak tidak keluar air yang kudus, air yang mata kudus, Yesus yang jernih. menangis iri Tetapi jiwa air manusia. matanya itu air mata lain.
Bapak dapat patek Tetapi itulah. termasuk Bapak kami dalam nama dapat patek dari itu kakak sifat turunan musuh TGG yang dan paling juga dalam dari tinggal ya pada hampir waktu Yesus semua tinggal di manusia antara ini. keluarga TGG Bapak dapat Tangisannya patek itu kopan tidak di bumi. murni. Minta ampuni Dia ketahuan. mulai dari generasi Yesus atau tempat kita sampai Sekarang generasi minta sampai ampun. kami. Sekarang ini Bagaimana Bapak cara kalau dapat roh ampuni disikapkan ini harus tuh berdoa Ini minta biasa ampun ada bagian tanda itu. ini di anak Marta TGG Bapak dapat keras kopranis. Pura-pura menangis padahal bukan. Bapak dapat keras kopranis dapat Harus belajar bagaimana mempersalahkan diri. Saya ampunikan Mengaku, Bapak minta ampun sifat sifat terbawaan kebawaan harus ini. diputuskan. Ampuni Bapak inilah sifat tidak kudus. Bapak ampuni bersihkan ampuni Bapak bermohon sucikan kami dengan darah yang kudus. Ampuni kemunafikan kami Bapak ampuni. Bapak takar air mata untuk menipu, air mata untuk Bapak mengelabui air mata untuk ini dan itu. Bapak ini tidak benar Bapak ampuni kain kotor yang model ini, tore kain ini semua dibersihkan dari saluran Bapak saluran air mata kami Bapak, saluran air mata kami, saluran air kencing kami, saluran Bapak ampuni dan Berdoa bersihkan merendahkan kami. diri Haleluya. seperti itu, mengaku. Iya. Puji Yesus. Ini bagaimana? Kakak tadi berdoa, Kudus kasih tahu itu. Ini Yesus sedang kasih tahu setelah saya minta ampun. Ini lihat dengar baik-baik. 91. Kan kalau 91 berarti masih sisa 9 untuk mencapai angka 100. 100 ya. Nah, jadi jangan ada 91% klien-klien Tuhan, hamba-hamba Tuhan 91% pelayan hamba yang Tuhan melayani dengan saluran yang tersumbat. Nah, baru didapati saluran yang tersumbat 9 saja yang menyatakan dengan saluran yang kudus, saluran yang bersih. Sedangkan 9% saja yang kedapatan menyampaikan saluran firman Tuhan dengan kudus. Hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi ini seluruh dunia. Yaitu angkanya Tuhan atau dia atau ya 91 saluran yang masih kotor. kotor. Sedangkan yang didapati bersih sekali. Ya suara 9%. Banyak hamba Tuhan ini. 9%. Iya. Kalau 91% itu kotor. Kotor dong. Pokoknya hamba Tuhan baik. Pendeta, pastor, para hamba Tuhan dari berbagai dominasi gereja. Saluran-saluran yang masih kotor. Sehingga banyak jiwa-jiwa belum diselamatkan karena saluran kotor. Pengaruh saluran kotor banyak jiwa belum Mereka diselamatkan. sendiri yang membuat batu sandungan bagi keluarga mereka, saudara mereka, orang-orang yang harus diselamatkan. Mereka sendiri yang membuat batu sandungan bagi keluarga-keluarga yang harus diselamatkan. Mereka tidak menyalurkan saluran yang kudus bagi semua jiwa-jiwa. Kalau seandainya 91 itu yang bersih, maka bumi ini sudah dipulihkan Tuhan, sudah diselamatkan. Kalau 91 orang Tuhan ini kalau persen ini sudah murni, jadi baru 9% jadi ini. Tadi itu bagaimana dia. Iya, seperti itu sudah kakak. Ya, kita berdoa dulu Mama, kebagian kita dulu. Bapak dalam nama Prayadi, Bapak Yesus Mas dalam penyelidikan mikroskop pembangunan rohani. Kami ini sudah masuk di 9 itu Pak, atau bagaimana Bapak? Dalam nama Bapak kami masuk di 9% yang sudah bersih ini kah? Atau bagaimana kami minta petunjuk Roh Kudus Bapak dalam nama Bapak Takarus Kopradis. Haleluya. Haleluya. Kakak kita semua belum masuk. Berdoa minta ampun Mas.
Kami saja ini belum masuk. Firman Tuhan ada, tetapi kadang-kala rema Tuhan sudah turun jelas, Nah, tetapi kadang-kala kami tambah, kadang-kala Karena kami kami kurang, bukan dipercayakan untuk menyelesaikan kadang-kala masalah kami ini. Bapak menangis juga ya. Tidak benar Bapak keras bukan menangis sungguh-sungguh, tapi pura-pura merendahkan diri, pura-pura minta-minta ampun. Itulah kebiasaan keke, suai, sawah, dan Warga-warga di lain-lain. Papua itu Terus kebiasaan koprak, begitu. ampuni, Tidak ke mau munafikan bertambah kami. sungguh-sungguh. Sebab munafik, baper ratapan Ini munafik, dosa warga. tangisan munafik, pura-pura menangis. Baper prades, ampuni. Itu jadi. Tetapi Bapak yang keluar itu air mata yang kotor baru. Orang Bapak seperti kain, ampuni. Itulah kebiasaan TKG terutama. Haleluya. Kalau roh kudus Sawah kita berdosa, kita berani mengaku. Saya turunan sama dengan ampuni wawa Bapak berdosa. ampuni wawa Saya orang yang ampuni sampaikan itu saya Bapak tidak ada didik kaya mana kaya tidak ada tangis saja sungguh-sungguh dari hati, dari sungguh-sungguh tidak ada tangisan hancur hati untuk dari jiwa. yang ada itu hanya dari bibir mulut saja. Bapak pura-pura minta ampuni. Ini adalah omong kosong kami Bapak. Ampuni. Kurang kurang sudah sungguh-sungguhan kami. Bapak takkan dari ampuni. Kotor Bapak takkan. Ini sedang dikoreksi di seluruh dunia. Bapak menangis Bapak untuk mengelakkan keadaan. Bapak air mata buaya turun Bapak takkan. Inilah terjadi melakukan dosa di mana-mana. Itu tidak menjaga kekudusan Bapak, tidak sungguh-sungguh. Yesus menangis dan beratap taman Getsemani untuk kami. Tetapi kadang-kala kami menangis meratap untuk Bapak diri kami dan keluarga dan anak kami Bapak tidak sungguh-sungguh. Inilah Bapak salurannya. Masih kotor Bapak ampuni kami didapati ternyata pagi kami punya persalurannya kotor Bapak kadang-kala tema firman Tuhan sampaikan lain kami sampaikan lain Bapak ampuni haleluya. Kadang-kala kami sampaikan kami punya pengalaman kami kadang-kala sampaikan kami yang masa lalu punya kami sarankan Bapak ampuni. Sebenarnya itu harus sampaikan hal yang tidak benar Bapak untuk meninggikan diri, untuk menyembahkan diri. Nah itu dia. Kami minta ampuni untuk cari nama Bapak kami minta ampuni Bapak takkan belai pakai Bapak terus harus ampuni. Oh haleluya. Dosa-dosa ini harus segera hamba Tuhan. Ampuni. Terutama yang ada di atas. Ampuni. Setiap Sampai hari ini Bapak takkan belum ada pertobatan besar-besaran. Belum ada ini karena Bapak kami yang menyalurkan saja. Masih diperlihatkan tadi belum kudus. Bapak takkan air menangis tetapi menangis munafik, menangis air mata buaya. Bapak ampuni Bapak kami sampaikan firman Tuhan rema firman Tuhan juga tetapi kami kadang-kala menyimpang, kadang-kala kurang tambah, kadang-kala kami kurangi, kami masuk lagi Bapak ampuni dan bersihkan kami, sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Haleluya. Haleluya. Yang keluar lagi itu kami yang menjadi saluran itu, yang menjadi pengajar itu yang akan dituntut Tuhan banyak. Nah, yang jadi pengajar itu, yang jadi guru penginjil itu, pengajar atau menjadi itu akan dituntut Tuhan banyak. Menyampaikan firman pada banyak orang. Nah, kami juga akan dituntut Tuhan banyak. Nah, itu ya. Saya kudus tadi ulang sampaikan firman Tuhan itu. Berdoa lagi. Bapak dalam nama ini kami mau selesaikan itu. Ini kadang-kala ini ada sifat gen pembawaan sifat. Nah kita masuk. Jadi Bapak dalam nama Bapak pembawaan sifat ini berhubungan dengan marga TKGK dan berhubungan dengan atau marga Mote turunan dari keturunan atau marga apa di mari Roh Kudus singkapan supaya kami selesaikan. Mamanya mari saya Roh Kudus bekerja beracara atau dari mama saya Mote punya.
Kita ikuti. Haleluya Bapak Pradas. Ini dosa ini kami harus selesaikan lewat marga TKG, marga Mote, atau Coba dia macam tulisan itu yang moto. Mote. Ada tulisan, waktu tanya ini ada tulisan moto. Tulisan macam ada tulisan moto macam moto tuh. Moto Iya. itu busuk. Biasa kalau bikin apa dan taruh Moto itu bahasa Mei artinya busuk. Nah, moto itu Ada di situ mama lihat tulisannya kata besar itu mote. di bawahnya mote. Kata itu macam Jadi setelah tadi kita ikuti, masuk ke pemeriksaan macam pribadi saya, atau secara umum. Sekarang kami tadi itu masuk berdoa tanya Tuhan tentang apa sumbatan, umpamanya sumbatan dari saya. Itu dari saya TKG punya dosa dari turun temurun genetik sifat pembawaan, atau dari mama saya itu mote. Ternyata setelah tadi berdoa tanya Tuhan itu dari ada tertulis tulisan di atas itu moto. Moto itu baru di bawah tertulis mote. Nah kalau moto itu dia pun judulnya. Jadi moto itu dalam bahasa Mei itu artinya busuk. Pemanya ada petatas yang digali dari dalam tanah, gali naik, kita kira bagus di luar kulit. Tapi kalau kita coba lihat ke dalam, kupas baru lihat ke dalam sudah busuk. Sudah moto nota atau petatas busuk. Itulah sifat busuk atau sifat pembawahan busuk. Jadi tadi itu dari mote punya diketemukan saya kena gen genetik dari mote punya. Nah, waktu berdoa tanya kenapa, baru Tuhan bilang karena keluarga dari om yang menyerahkan Yesua untuk disalib ambil 30 perak itu mote. Ini yang tadi saya berdoa, kami berdoa dan minta ampun bagian ini. Berdoa minta ampun. Setelah kami berdoa minta ampun bagian ini, gen genetik ini diputuskan, lalu dilihat waktu dalam ini cerita lanjutnya ya. Waktu kami berdoa itu Bapak angkat satu batu itu berhubungan dengan dosa busuk ini seperti batu dikeluarkan. Setelah dikeluarkan tuh air kotor semua keluar. Semua keluar dari pipa, baru sumbatan dia terbuka keluar, batu diambil buang ke dalam lautan api. Setelah itu pertama dia keluar lumpur, ini semua keluar kotoran keluar, baru mulai keluar air yang bersih. Inilah cara bagaimana di dalam hadirat Tuhan kita memeriksa dosa kita yang menjadi sumbatan sebagai hamba Tuhan, sebagai penyalur pipa, sebagai penyalur air yang bersih dari Bapa dan Yesus dan Roh Kudus tentang firman Tuhan. Itu bagaimana cara kita berdoa mencari tahu sumbatan-sumbatan itu. Apakah dari garis keturunan Bapa saya atau dari Bapa saya? Nah, kita harus berdoa, cari tahu, berdoa. Apakah itu dia kena di suku, atau dari marga, atau dari kaum, atau dosa pribadi, atau dosa mana. Nah ini yang kita harus cari tahu, berdoa, berlepaskan di dalam hadirat Tuhan, dalam terang firman Tuhan. Karena saudara-saudara terkasih, di hadirat Tuhan, di hadirat Tuhan di surga di sana itu ada laut kaca. Di halaman surga di sana itu ada laut kaca. Laut kaca itu bercerita tentang laut kaca emas. Itu bercerita tentang ada mata cakrawala ilahi dari Bapa Yesus untuk meneliti, untuk menyelidiki, untuk memeriksa setiap hamba-hamba Tuhan sampai ke dalam sumsum tulang-tulang, darah dan daging, hati, pikiran. Semua telanjang terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, kenapa demikian? Ya karena surga itu maha kudus, surga itu kudus. Sehingga kita pun harus kudus. Dan kita juga menyampaikan firman Tuhan dalam keadaan kudus. Artinya menyalurkan firman Tuhan itu dalam keadaan kudus sehingga dia bisa mengalir dengan baik. Ya, bagian sumbatan-sumbatan itu harus dibersihkan. Contoh ilustrasi, ada penyaluran dana dari pusat Jakarta, turunkan dana untuk masyarakat kampung. Sekarang pemerintah itu adalah pemerintah provinsi dan kabupaten, kota, lari sampai ke kecamatan, ke desa. Itu adalah pipa yang disalurkan supaya dana ini dia keluar atau darah dana ini dia turun.
Tetapi pipa bisa bocor, pipa bisa miring karena ada yang ambil uang itu. Yang tinggal yang turun di sana sedikit saja. Bahkan juga itu kotor. Ini ilustrasi, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai. Nah, banyak hamba Tuhan yang sudah seperti itu. Sudah seperti itu sehingga bukan sudah seperti itu, tapi kita di kedapatan itu 91% banyak hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dalam keadaan yang tidak kudus. Dengan demikian dihimbau oleh firman Tuhan bahwa kita semua harus merendahkan diri untuk mengoreksi diri kita sesuai Roma 7 ayat 13. Berdoa untuk rambut, mata, telinga, dosa-dosa bagian tubuh ini. Semua berdoa. Itu satu. Yang kedua itu berdoa dosa-dosa turunan, garis turunan. Dari mama, bapak, warisan-warisan dosa, roh turunan itu harus dibersihkan dulu baru melayani orang lain. Jadi melayani diri sendiri dulu. Berdoa untuk pribadi, keluarga, kaum. Ini waktunya untuk berdoanya itu seperti itu. Yerusalem, Yudea, Samaria itu banyak orang salah tafsirkan. Haleluya. Kalau Yerusalem, Yudea, Samaria itu memberitakan Injil dan memperkenalkan nama Yesus. Tetapi yang sesungguhnya adalah Yerusalem pribadi kita. Pribadi kita ini harus kita berdoa betul-betul. Nah, itu yang disuruh sampaikan dan ini kami sampaikan. Dengan demikian setiap hamba Tuhan atau setiap hamba Tuhan dari berbagai dominasi gereja yang ada, ini firman Tuhan teguran untuk kita. Itu yang membuat sampai banyak hamba Tuhan itu, banyak umat Tuhan itu tidak bertobat-tobat, tidak ada pemulihan besar-besar di seluruh dunia. Di sini salah satu tugas yang diberikan kepada kita itu sesuai tema itu Bapak perintahkan untuk hamba-hamba Tuhan di Papua yang mengerti perkara ini harus merendahkan diri, berdoa, beratap. Supaya kalau kita di Papua hamba-hamba Tuhan sudah mulai bersih, maka genaplah nyanyian yang biasa dinyanyikan itu. Papua itu negeriku, di sini mengalir mata air yang hidup. Di sini mengalir mata air. Papua itu negeriku, di sini mengalir mata air yang jernih. Mata air yang jernih itu kalau dia mengalir dari Papua, firman Tuhan kehidupan itu. Dan hamba-hamba Tuhan dia punya sumbatan. Orang Papua ini kalau sudah mulai para pendeta, hamba Tuhan, pastor dan lain-lain sudah mulai membersihkan diri, baru menyampaikan firman Tuhan dalam kekudusan. Kamu lihat Papua akan mengalami mujizat, tanda-tanda heran yang lain. Pertobatan akan terjadi di mana-mana. Haleluya. Pemulihan dia akan terjadi di mana-mana. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Itu harapan kita semua hari ini. Dengan demikian Bapak suruh koreksi dan perbaiki setiap hamba Tuhan yang ada di atas Papua dulu. Papua dulu meratap, menangis, berdoa, merendahkan diri, membersihkan diri dulu baru menyampaikan firman Tuhan. Supaya mereka umat yang mereka dengar firman Tuhan itu mereka diberkati. Saudara-saudara terkasih, supaya tidak ada lagi penyakit-penyakit sosial dari orang Kristen yang merajalela di atas Papua ini lagi. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai, itu yang Bapak suruh menyampaikan, maka kami menyampaikannya. Dengan demikian pada saat ini, haleluya. Dengan demikian pada saat ini setiap orang yang mendengarkan berita ini, tolong sampaikan channel ini juga kepada grup-grup yang lain. Supaya ini penting, tolong sampaikan karena begini. Kalau kita sampaikan kita juga mendapat berkat dari firman Tuhan ini. Itu satu. Yang kedua itu, ini harus disampaikan sambung kepada yang lain-lain supaya pemulihan dia terjadi cepat-cepat di atas Papua supaya para hamba-hamba Tuhan ini semua harus ini. Yang ketiga itu, waspada karena begini. Nanti sepertiga dari bintang-bintang di langit kita akan berguguran itu. Ini 91% di seluruh dunia ini. Dari 90% ini kalau sudah masuk dia punya masa ujiannya itu nanti sekitar berapa bintang-bintang itu berapa yang akan berguguran. Bintang-bintang di langit yang bercerita itu hamba-hamba Tuhan. Banyak akan berguguran. Kalau tidak segera siapkan ini. Ya, itu yang berikutnya. Yang berikutnya itu, pada waktu masuk masa antikris itu, para pendeta, para hamba Tuhan, para pastor kalau tidak sungguh-sungguh sampai ke firman Tuhan dengan betul-betul dengan kekudusan dan betul-betul merendahkan diri berdoa dan lain-lain. Itu nanti jemaatnya sendiri atau umatnya sendiri akan pukul itu.
pendeta, pastor, dan lain-lain, hamba-hamba Tuhan dan lain-lain. Kamu menyampaikan firman Tuhan yang benar, akhirnya kami tertinggal di bumi, lain-lain sedang terangkat di surga. Akhirnya umat Tuhan sendiri kan memukul itu, pendetanya, memukul hamba Tuhannya, memukul dan lain-lain. Itu dalam masa kesukaran itu dia akan terjadi seperti itu. Dengan demikian ini Bapak sedang memberitahukan untuk menyadarkan semua hamba Tuhan yang tersebar di seluruh dunia, mulai dari Papua. Yesua sebagai keluarga dengan orang Papua, haleluya, dengan sanak saudaranya. Bapak memberitahukan orang Papua duluan. Setelah itu baru Indonesia, baru bangsa-bangsa. Haleluya. Kamu tahu tidak firman Tuhan bercerita tentang Markus 16:8c. Berita yang kudus dan tidak terbinasakan dia akan datang dari timur ke barat. Timur di mana? Papua, dari Yerusalem. Yang kudus dan tidak terbinasakan tentang apa? Tentang keselamatan yang kekal. Keselamatan yang kekal itu ada dalam siapa? Yahushua Amasya Adonai, orang Papua itu. Salam, saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Amasya Adonai, hamba telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan memberitahukan firman Tuhan ini melalui channel ini. Biarlah mereka mendengar, tergugah hatinya, dan mulai memprakteknya, mulai membersihkannya, mulai ada pelayanan-pelayanan pribadi untuk hamba-hamba Tuhan. Dimanapun mereka berada, Bapa, yang bertanggung jawab dalam menyampaikan kebenaran pengajaran di berbagai dominasi gereja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai. Haleluya. Terima kasih kami telah menyampaikan ini. Kalau firman sudah keluar, firman tidak kembali dengan sia-sia. Firman akan berlaku apa yang disuruh kepadanya. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus Amasya Adonai. Kami berdoa. Haleluya. Amin.